Gimana maksud Allah itu bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri atau zatnya sendiri? Kan tuh, kita kan sering misalnya yang udah paham itu salah satu dari huruf qasam. Aduh, ini apa sih? Bentar. Maaf. Nah, kalau kita sudah paham kalau itu huruf qasam kan pasti kita tuh tahu gitu kan. Nah, bentar. Kayak salah satu contohnya tadi, kul bala warobbi. Katakanlah Muhammad tidak demikian. Demi Tuhan itu eh, apa ya? Kosam, salah satu huruf kosam atau sumpah yang me, itu kan zatnya Tuhan gitu loh. Gimana bahasanya ya? Sebagian makhluknya itu karena Kalina, suaranya putus-putus. Kalina, maaf suaranya terkeluar Zoom ya. iya. Suaraku kedengeran nggak ya? Dengeran Kak, tapi kepotong-potong gitu jadi hilang gitu. Teman-teman maaf suaraku ada nggak ya? Ada kalian ada. Cuman tadi memang kepotong. Ini kenapa suaraku? Oh ya. Nah, jadi kan Allah itu bersumpah dengan sebagian makhluknya. Itu karena ia memiliki kelebihan dan penciptanya menunjukkan kesempurnaan atau kekuasaan Allah. Nah, kalau misalkan Allah itu bersumpah dengan menggunakan ciptaannya, berarti maksud dari ayat itu tuh kita tuh apa ya? Agar tahulah bahwa kekuasaan Allah tuh besar gitu. Kayak misalkan ini. Kayak misalkan tadi ada yang wadduha wal laili idza saja. Nah, itu kan Allah itu bersumpah dengan menggunakan ciptaannya. Kayak di situ demi waktu duha, terus demi malam, itu kan. Jadi biar kita sebagai ciptanya itu tahu kalau Allah itu tuh maha sempurna gitu. Terus abis itu kalau yang Allah itu bersumpah dengan menggunakan zatnya, kalau di Al-Quran yang aku baca ya, hanya ada di 7 tempat. Misalnya aja yang di surah An-Nisa ayat 65. Situ kan ada fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ila akhirih. Nah, situ kan artinya maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah, di situ fala warabbika, kata warabbika itu kan di situ Allah itu bersumpah dengan menggunakan zatnya sendiri gitu. Paham nggak, Lastri? Ini mohon maaf ya, kalian suaranya di aku nggak ada. Maksudnya gimana Kak? Syarah boleh bisa dilanjut. Soalnya di aku kalian suaranya nggak ada. Oh ya oke. Aku ambil alih ya Lastri. Tadi minta tolong dijelasin lagi soal yang tadi tuh ya kan. Yang tentang Allah itu bersumpah. Tadi udah dijelasin sama Kalina sedikit. Nah, juga tadi udah dicontohin kan, udah dicontohin yang surat An-Nisa itu kan ada Allah itu bersumpah dengan dirinya dalam Al-Quran itu kan terdapat 7 ya. Terdapat 7 ayat. Tadi udah disebutin juga sama Kalina waktu presentasi. Nah, ada lagi contohnya
misalnya kayak Fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaq, maka demi Tuhan langit dan bumi sungguh yang dijanjikan itu benar. Nah, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya yang maha agung, yaitu dia sebagai Tuhan, bahwa kehidupan akhirat pasti terjadi. Dengan sumpah itu manusia seharusnya percaya bahwa kiamat itu pasti terjadi, dan karena itu beriman dan berbuat baik. Allah bersumpah dengan makhluknya seperti kayak seperti kayak matahari, malam, gitu dan sebagainya. Sumpahnya dengan makhluknya itu menunjukkan bahwa makhluknya itu mulia, sekaligus bahwa pesan yang disampaikan itu adalah benar. Tadi kan juga ada ini ya, ada apa? Kayak kosam, habis itu ada muksambi, ada muksam alai gitu kan. Ada yang menguatkan pesan gitu. Nah, salah satunya dengan menguatkan pesan dan sumpah itu ya itu bersumpah dengan dirinya, misalnya kayak yang tadi tuh yang di 7 ayat itu. Gitulah. Berarti sumpah itu intinya untuk tegasan ya, penegas bahwa kalau seandainya Allah bersumpah dengan dirinya, berarti apa yang di apa ya, yang ada yang kayak dia ya contohkan tadi, yang demi Tuhan dan langit bumi itu sebenarnya memang ada gitu. Terus juga Iya, kalau seandainya yang tentang Allah bersumpah dengan makhluknya, kayak buatin tadi tentang matahari gitu ya. iya, iya. Jadi kayak untuk menguatkan Fokusnya itu iman. kan? Kayak penguat. Ayat-ayat kosong itu kayak apa sih? Kayak ini kan ya, demi buatin yang buat zaitun ataupun buat duha kayak demi waktu gitu kan ya Kak? Iya, betul-betul. Tadi kan juga dijelasin ya sama Kalina yang kalau misalnya kita searching-searching gitu cuman disebut ini kayak ba, wow gitu-gitu kan huruf-hurufnya. Tapi kalau baca di buku itu lebih jelas gitu di ininya, dijelasinnya gitu. Yang huruf-hurufnya itulah. Oke, Oke maaf Kak, Nyala. terima kasih Sebenarnya penjelasannya. Gimana Kak? eh sebenarnya Ya, huruf kosam itu kan sebenarnya banyak banget. Banyak. Kalau yang misalkan yang paham di nahwu sorofnya itu kan banyak banget ya huruf kosam itu. Tapi kalau yang di jumhur ulama itu yang apa yang disepakati itu 3 gitu. Tak, wawu, ba. Kalau misalkan ada lagi kayak misalkan inna, terus kode, itu tuh juga sebenarnya uh, sebagian ulama mengatakan itu tuh juga termasuk sumpah gitu. Tapi jumhur, kebanyakan ulama itu banyak yang tak wawu ba gitu. Kalau yang sebenarnya kan banyak banget, intinya tuh banyak banget kalau di kitab-kitab juga sebenarnya itu banyak banget pembahasannya. Huruf kosam itu banyak banget. Terus habis itu maaf aku nggak bisa jelasin satu-satu. Ya intinya kalau yang di jumhur ulama kebanyakan memakai tak wawu ba gitu. Kalau yang selebihnya itu ikhtilaf ulama aja gitu. Jadi kadang nggak apa ya, kadang kita nemu lafat ya kalau misalkan untuk sekelas kita kayaknya belum bisa tuh apa ya menentukan kalau di Al-Qur'an mungkin kita tahu kayak misalkan watallahi la akidanna, nah itu berarti itu sebagai salah satu huruf kosam. Kayak terus yang tadi yang dicontoh-contohkan yang gampang-gampang itu tadi yang memakai fiil fiil kosamnya ba atau enggak lanahi itu kan bisa kita, tapi selebih-lebihnya itu perlu buka kitab-kitab lagi deh gitu. Jadi sebenarnya bukan cuman kayak itu tadi yang kata kamu wadduha terus habis itu demi masa, nggak cuman itu aja sebenarnya, banyak, cuman karena pengetahuan saya terbatas jadi saya ambil yang jumhur ulama aja yang tak wawu ba itu tadi begitu. Sebenarnya banyak lagi, ada kod, ada inna, ada banyak deh pokoknya. Nanti selebihnya bisa dijelasin Bapak lagi ya. Terus penjelasan tentang isti'tafi sama ghairu isti'tafi tadi udah dijawab belum? Maaf di aku soalnya suaranya nggak kedengeran, ini ganti HP. belum Kalina. Oh belum. Ya, silakan. Oke. Tapi suaraku jelas nggak teman-teman? Jelas Kak, jelas. Oke. Nah, isti'tafi sama ghairu isti'tafi itu kan salah satu bagian dari kosam zohir ya atau kosam sorih. Jadi kosam zohir atau kosam sorih itu terbagi menjadi 2.
isti'tafi sama ghairu isti'tafi. Kalau yang isti'tafi itu gimana sih? Nah, isti'tafi itu yaitu sumpah yang jawab qasamnya itu tuh atau gimana ya? Kalimatnya itu mengandung harapan gitu loh. Istilahnya isti'tafi itu yaitu kalimat yang mengandung harapan gitu aja deh. Misalnya aja, contohnya aja pada surah Al-An'am. Itu kan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atsum ayah ila akhirih. Nah, itu kan dan mereka bersumpah dengan nama Allah dan dengan segala kesungguhannya bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Terus habis itu katakanlah lagi, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Nanti kalian buka ya itu apa di Quran di terjemahannya. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat itu datang, mereka tidak akan beriman. Nah, seperti yang tadi aku bilang, isti'tafi kalimat gampangnya itu kalimat yang mengandung harapan gitu. Nah, dilihat dari kata ini tadi surah Al-An'am ayat 109 itu kan di situ tuh si orang-orang di zaman itu tuh tidak akan beriman kalau mukjizat itu belum datang kepada mereka gitu loh. Sampai sini Tias masih bingung nggak? Tias? Iya, gimana? Suaraku nggak kedengeran ya? Maaf teman-teman, suaraku ada nggak ya? Kedengeran Kalina? Iya, kedengeran kok. Tadi paham nggak? Atau masih bingung? Agak sih, agak. Oke, aku ulangi ya. Isti'tafi sama ghairu isti'tafi itu bagian dari qasam, tapi qasam zohir. Ya. Sebenarnya kan pembagian qasam itu kan banyak banget ya. Habis itu kalau mau dirinci banget, ini kayaknya mungkin nanti di S2 ya, baru rinci banget. Nah, habis itu yang qasam zohir atau qasam sharih itu kan terbagi menjadi dua, isti'tafi sama ghairu isti'tafi. Nah, isti'tafi itu apa sih? Isti'tafi itu kalimat yang mengandung harapan gitu. Dia sumpah tapi mengandung harapan gitu loh. Nah, coba kamu buka surah Al-An'am ayat 109. Buka dulu. Bentar. 149. 109. 09. Udah? Udah. Nah, situ kan terjemahannya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pasti mereka akan beriman kepadanya. Gitu. Habis itu katakanlah mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. Gitu loh. Jadi kan tadi kalimat yang mengandung harapan. Nah, di situ kalimat yang mengandung harapan itu tuh yang mana sih? Itu tuh jika datang suatu mukjizat. Kan kayak apa ya? Ada harapan di situ kan. Paham nggak? Aduh, kayaknya penjelasanku jelimet deh. Iya. Nah, itu yang dinamakan isti'tafi, kalimat yang mengandung harapan. Masih bingung nggak, Tias? Ya, baik, Kalina, insya Allah. Nanti kalau bingung, nanti aja deh lewat chat ya. Terus abis itu, yang ghairu isti'tafi. Itu ghairu isti'tafi itu sumpah, tapi dia tuh kalimat berita begitu loh. Contohnya itu di surat Yasin ayat 2-3. Yang wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Dari situ kalimat berita kan itu tadi.
demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul. Jadi di situ tuh memberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu salah satu dari Rasul-Rasul. Begitu. Ya. Masih bingung, Tias? Iya, Pak. Insya Allah bisa dipahami. Kenapa? Insya Allah bisa dipahami, Lina. Iya. Makasih. Beneran ya udah paham? Udah, Kakak. Iya. Intinya istiqtafi sama ghairu istiqtafi itu bagian dari qasam zahir. Kalau yang istiqtafi yaitu kalimat yang mengandung harapan, sedangkan ghairu istiqtafi itu tuh kalimat berita gitu. Pokoknya harus dilihat di contohnya nanti paham. Oke. Ada pertanyaan yang belum kejawab ke Syarah? Sudah kali, Nak. Iya. Mungkin untuk Sudah teman-teman yang bertanya, apabila kurang memahamkan, nanti bisa melalui penjelasan Bapak ya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan yang ingin ditanyakan lagi. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami sebagai pemakalah akan mengembalikannya kepada Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Sudah, Bapak. Ada 2 pertanyaan tadi. Dan Yang sudah pertama apa terjawab. tadi? Yang pertama tentang, tadi kan saya sedikit menyinggung bahwa sebenarnya di huruf-huruf qasam itu, di sumpah itu, terkadang Allah itu di Al-Quran, terkadang Allah itu menggunakan sumpah dengan menggunakan zatnya sendiri. Atau yang kedua, kadang juga bersumpah dengan menggunakan ciptaannya. Begitu, Pak. Lalu kemudian ada yang bertanya, bagaimana maksud tentang Allah itu bersumpah dengan menggunakan zatnya sendiri. Tapi kemudian saya sudah menjawabnya dengan di Al-Quran itu, Allah itu bersumpah dengan menggunakan zatnya sendiri itu hanya ada di 7 tempat yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu, Pak. Lalu kemudian pertanyaan kedua tentang isti'tafi sama ghairu isti'tafi, yaitu salah satu bagian dari qasam zohir atau qasam sorry. Minta dijelaskan lagi, tetapi tadi alhamdulillah sudah dijawab. Balik ya, Mas. Oh, itu bisa diputar. Maaf. Oke, terus. Oke. Sudah ya? Iya, Bapak. Sudah terjawab tadi, alhamdulillah. Mungkin bisa penambahan materi dari Bapak. Baik, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama, tentang kosam.
betul tadi bahwa ya huruf qasam ya, itu yang muttafaq alaih itu 3 ya, wawu, ba, dan ta. Dan yang mukhtalaf fihi itu adalah fa ya. Seperti fa wallahi atau fa warabbis samawati. Itu apakah fa-nya bagian dari qasam atau bukan? Nah, itu juga beberapa ulama itu mengatakan juga bagian dari qasam. Kemudian yang juga mukhtalaf fi itu adalah qasam yang mudmar. Kan ada qasam dzahir dan ada qasam mudmar ya. Yang yang qasam itu bukan dilihat dari hurufnya tapi dari maknanya. Nah, ini juga bagian dari qasam. Baik, kemudian qasam dzahir yaitu adalah qasam yang secara umum itu jelas ya, artinya di situ ada huruf qasamnya, kemudian ada muqsam bihnya dan ada muqsam alaih. Nah, itu lengkap gitu ya. Dan tentang bagaimana muqsam bih itu, maka ada 2 ketentuan ya. Tentu muqsam bih atau lafadz yang terletak setelah huruf qasam itu adalah jika yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu adalah terserah kepada Allah bagaimana dia bersumpah. Apakah menggunakan muqsam bihnya itu adalah zatnya sendiri ya, atau ciptaannya. Nah, namun para mufassirin kemudian memiliki beberapa catatan bahwa untuk muqsam bih yang berupa zatnya sendiri, yaitu di situ ada maksud di baliknya. Dan muqsam bih yang ciptaannya berupa ciptaannya sendiri itu juga ada maksudnya. Nah, adapun maksud dan makna di balik sumpah dengan zatnya sendiri itu Allah Subhanahu wa taala, ya para mufassir mengatakan itu bagian dari literasi atau pendidikan bagi kita ya, supaya kita bersumpah itu ya dengan Allah, baik zatnya maupun asma'nya maupun sifatnya. Nah, itu nanti masuk bagian yang kedua, yaitu yang kalau yang bersumpah manusia. Tapi kita masih bicara bagian yang pertama, kalau yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Bentar. Kalau baik, adapun maksud di balik tadi bahwa literasi atau pendidikan untuk kita agar kita ketika bersumpah itu adalah hanya dengan Allah, baik asma'nya, zatnya maupun sifatnya. Ya. Nah, itu apa para mufassirin ketika menjelaskan makna kenapa Allah bersumpah menggunakan zatnya. Kemudian yang kedua, kenapa zatnya ya? Nah, itu tentu ya, sumpah itu kan bertujuan untuk meyakinkan ya. Meyakinkan dengan cara ya menyebut sesuatu yang dianggap oleh semua orang itu paling tinggi, paling besar gitu ya.
Nah, tentu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu kemudian muksam atau kosam Allah itu adalah tadi untuk menunjukkan bahwa ya kita nggak mungkin bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti kemudian kalau kita ya pernah membaca buku-buku sastra gitu ya berbahasa Indonesia gitu, itu kan umat atau orang yang tidak memeluk agama Islam akan bersumpah itu selalu dengan mengasosiasikan kepada hal yang dianggap luar biasa gitu ya, dianggap luar biasa ya, termasuk Tuhan-Tuhan di agama mereka atau peristiwa-peristiwa besar yang mereka anggap itu luar biasa dan memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia. Nah, kita sebagai Islam tentu yang luar biasa hanya satu ya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna di balik itu. Adapun yang kedua, kenapa Allah bersumpah menggunakan ciptaannya yang tadi dikatakan 7 tempat tadi ya. Nah, itu para mufassir juga sepakat bahwa itu juga ada unsur Allah ingin menunjukkan bahwa ya, bukan berarti kemudian Allah mengasosiasikan kepada ciptaannya ya. Tapi makna di balik itu adalah bahwa atau menunjukkan bahwa ciptaan yang dijadikan sumpah itu adalah sebuah hal yang besar yang perlu menjadi perhatian manusia. Ya. Di wasyamsi, itu ada hal yang harus dipelajari dari matahari. Kemudian wal asri, ada hal yang harus diperhatikan dari waktu dan seterusnya. Artinya kita harus memberikan perhatian kepada sesuatu yang dijadikan bahan oleh Allah untuk menjadi sumpah. Nah, maka coba tuh kamu pelajari tafsirnya ya, di 7 tempat atau 7 jenis ciptaan yang menjadi sumpah itu, ya itu pasti ada makna-makna yang luar biasa. Yang paling tidak kita harus mempelajarinya, ya, mempelajarinya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata itu memang menjadi salah satu menjadi ya tolak ukur sains ya, beberapa hal itu ya. Seperti wal asri was sama'i was syamsi wad duha, itu semuanya ada kajian sains di dalamnya. Nah, itu qasam kalau yang bersumpah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara qasam kalau yang bersumpah manusia, maka tadi sudah jelas yang harus menggunakan Allah, baik zatnya ya, maupun asma'nya maupun sifatnya. Nah, itu kalau kita mau bersumpah ya. Atau yang yang makna yang merujuk kepada Allah ya, seperti walladzi nafsi biyadihi gitu kan. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang aku berada di genggaman tangannya. Nah, itu kan merujuk kepada Allah. Walladzi khalaqani ya. Walladzi apalagi rozaqani dan seterusnya gitu. Intinya asosiasinya harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Maka kita tidak boleh ya bersumpah ya menggunakan ciptaan Allah tadi ya, kecuali tadi kemudian diasosiasikan kepada Allah kembali. Ya, misalnya demi matahari yang diciptakan Allah misalnya gitu ya. Misalnya kan
Kalau mau tentu itu kan panjang sumpahnya ya. Sementara sumpah itu kan biasanya pendek, demi Allah gitu dan seterusnya. Baik, itu kira-kira untuk sumpah. Nah, sumpah ini tadi ada berapa kaidah? 2 kaidah aja ya. Ya, siapa tadi presentasinya? Ada 2 kaidah ya. Iya Bapak, maaf, gimana Pak? Oke, aduh. Baik, sekarang untuk kaidah tentang al-amru, apakah ada pertanyaan? Astagfirullah. Bapak mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang ini, Pak. Al-hukmu bitakdiri qasamin fi kitabillah duna qarinatin dhahirah. Itu berarti ziyadatun ala makna kalimillah di ghairi dalil kan gitu ya, Pak. Nah, berarti qarinah yang jelas itu berarti masuk yang ini ya, Bapak, yang qasam mutmar ini ya. Kalau yang huruf taukid la sambung sama non taukid, non taukid terus la sambung sama qad, la sambung sama in. Yang itu atau apa lagi, Bapak? Qarinah yang jelas, maksud qarinah yang jelas. Ya. Baik, itu memang untuk qasam yang mudmar ya. Qasam yang mudmar harus apa namanya? Itu ada indikasi makna yang mendukung itu menjadi qasam. Jadi intinya qasam yang mudmar itu pertama adalah di situ ada taukidnya. Ya, pertama itu kalau dilihat dari apa? Dari susunan kalimatnya. Jadi dalam kalimat itu ada taukidnya, itu salah satu qarinahnya. Ya. Kemudian yang kedua dari maknanya gitu ya. Nanti maknanya bagaimana, apakah memenuhi karakter qasam atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang pertama yang pakai lamut taukid itu kan sudah jelas karena di situ ada lamut taukid ya. Dan biasanya taukidnya juga taukid yang apa namanya? Double ya. Seperti dalam contoh la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ya. Itu ada lamut taukid, tapi juga ada nunut taukid. Ya. Nah, ini kalau yang pertama itu kenapa tidak perlu qarinah? Ya, karena dari kalimatnya sudah mengandung itu qasam. Ya. Nah, tapi perlu ditulis lagi bahwa yang harus dipastikan bahwa untuk yang apa qasam mudmar yang terdiri dari lamut taukid, nah itu maka harus pertama itu memang harus Allah yang mengucapkan. Artinya kan dalam beberapa ayat Al-Quran itu kan ada Allah mengisahkan ucapan Nabi Ibrahim, mengisahkan ucapan ayah Nabi Ibrahim gitu ya. Maka kalau yang itu adalah kisah dari ucapan rumah Boimah. Oh iya. Ya udah. Maka itu bukan qasam. Jadi catatannya. Tapi kalau itu ayatnya itu adalah memang ucapan Allah sendiri seperti la tublawunna fi anfusikum ya. Atau la tusbihunna nadimin gitu ya. Nah, itu kita masukkan sebagai qasam. Sementara yang qarinah tadi adalah yang di luar susunan kalimat yang mengandung lamut taukid. Contohnya kan yang digunakan itu adalah wa in kuntum illa wariduha ya. Kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Nah, pertama
di situ kan tidak ada kata sumpah, ya, tidak ada harful qasam, ya. Kemudian juga di situ tidak ada taukid, ya enggak? Sehingga loh mana qasamnya ini? Nah, itulah maka perlu dalil atau perlu qarinah. Nah, qarinahnya mana? Qarinahnya adalah kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Ya. Perkara itulah yang bagi Allah itu adalah sebuah ketentuan yang pasti. Nah, itu kan. Nah, makna, makanya qarinatul makna di sini kan kategorinya adalah madalla alaihil makna. Ya. Qasamun dalla alaihil makna. Sumpah yang ditunjukkan oleh makna. Ya. Nah, di situ maknanya karena di akhir ayat itu dengan penjelasan atau penegasan bahwa ketentuan itu bagi Allah merupakan kenyataan yang pasti, ya, yang pasti terjadi, yaitu kemudian dianggap sebagai qasam karena itu tadi kenyataan, ya, yang pasti tadi, kepastian kan. Qasam itu kan untuk diantara tujuannya untuk apa? Untuk memberikan keyakinan, ya, menunjukkan keyakinan, kepastian. Ya. Nah, kalau ada makna-makna yang kepastian, nah ini juga sama kasusnya seperti yang pertama. Ini harus hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Allah, ya, seperti tadi. Ada yang tahu makna dari ayat wa in minkum illa wariduha ini? Ada yang tahu? Atau tadi presentasinya, yang presentasi apa maknanya? Halo? Suara saya masuk kan? Oke, coba siapa ini? Juwairiyah. Hadirin Bapak. Coba apa artinya ayat surat Maryam ayat 71 itu? Wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Oke. Ya, ini adalah ayat tentang kondisi nanti pada hari kiamat, ya. Nah, ini bagian dari proses setiap manusia, bahwa nanti semua manusia siapapun akan mendatangi apa? Neraka. Hisab apa ya? Proses hisab bukan? Ya, proses hisab, ya, proses setelah hisab yang pasti. Intinya apa? Bahwa nantinya kita akan mendatangi neraka dulu semuanya. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini nanti sebenarnya juga ulama berbeda pendapat di sini ya, bahwa apakah di ayat ini ada qasam atau tidak. Ya, yang mengatakan tidak karena memang tidak ada unsur qasam apapun di situ, ya. Pertama huruf qasam enggak ada, yang kedua taukid enggak ada gitu. Jadi tidak ada unsur qasam. Tapi yang mengatakan unsur qasam itu bahwa itu ada tadi, ada maqdiyah, hatman. Hatman itu kan kepastian gitu ya. Sama dengan taukid dan qasam yang juga bermakna kepastian, ya. Nah, maka ayat ini walaupun tidak ada harfu taukid dan juga harfu qasam, tapi dia secara makna juga memiliki kepastian sehingga bisa dianggap qasam. Ya. Nah, sementara yang bukan qasam itu mengatakan bahwa yaitu ayat ini maknanya memang nanti secara tafsirnya juga bisa berbeda-beda, ya. Dari Mu'tazilah misalnya mengatakan kan ayat ini menjelaskan semua orang akan mendatangi neraka. Ya.
itu kalau dianggap sebagai sebuah kepastian atau qasam, nggak masuk akal. Kenapa? Karena kan para anbiya, para rasul itu kan tidak mungkin mampir ke neraka. Ya. Kalau kita mungkin ya, kalian pasti mampir, ya nggak? Mau nggak mampir? Bukan mau nggak mau, tapi begitulah. Mau, Pak. Iya, tapi kayaknya pastinya mam. Ya, ini bukan masalah mau nggak mau, tapi begitulah ketetapan Allah. Nah, bagi seperti Mu'tazilah, ini bukan qasam, nggak mungkin. Karena apa? Karena ada yang dikecualikan. Kalau qasam itu pasti nggak ada pengecualian. Sementara ini ada pengecualian siapa? Para rasul, para anbiya, para aulia. Masa Nabi Muhammad mendatangi neraka? Kan nggak mungkin. Nah, itu bagi Mu'tazilah. Sementara bagi yang mengatakan qasam itu begini pemahamannya. Yang dinamakan wariduha itu kan bukan masuk neraka, tapi mendatangi ke arah gitu ya, mendatangi ke arah neraka. Jadi siapapun nanti termasuk Nabi mendatangi arah neraka. Kenapa? Kan semua akan melewati yang namanya sirat. Ya enggak? Semua orang, Nabi juga. Nah, sirat itu kan terbentang di atas neraka. Ya. Nah, ini sudah menjadi ketentuan bahwa siapapun akan melewati sirat ini, siapapun dia termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun dia nanti secepat kilat sehingga tidak merasakan sedikit pun hawa panas yang datang dari bawahnya, dari neraka itu. Tapi ya tetap artinya tetap mendatangi arahnya kan, tetap sebelum ke surga dia arahnya ke neraka dulu nih gitu ya. Ke arah walaupun tidak masuk ke dalamnya. Nah, itu maka kepastian ini pasti. Jadi maka qasam gitu. Karena nggak ada pengecualian di situ, siapapun pasti akan melewati sirat. Gitu ya. Itu yang mengatakan itu adalah qasam. Ya. Nah, itulah makna dari wariduha. Dan warid itu kan bukan dakhil, bukan dakhola. Mendatangi ke arah gitu ya, mendatangi atau melewati gitu. Nah, sehingga di sini qarinahnya adalah tadi adanya lafadz pertama hatman maqdiyah, secara tertulis sudah jelas. Hatman maqdiyah itu sudah mewakili qasam karena itu sudah kepastian ya. Ya, sehingga kita harus menarik satu benang merah bahwa qasam taukid itu memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa untuk menunjukkan makna kepastian. Sehingga termasuk kepastian itu adalah kepastian yang ditunjukkan oleh makna kalimat itu sendiri walaupun tidak menggunakan qasam maupun taukid. Ya, maka ini dikategorikan oleh para ulama sebagai qasam, tapi qasam mudmar yang menggunakan dilalatul makna. Nah, memang harus makna-makna yang memiliki yang sama ya, seperti peristiwa hari akhir, yaitu pasti ya beberapa nanti bisa dimasukkan kepada qasam walaupun tidak mengandung unsur qasam maupun taukid. Gitu ya. Korinanya adalah makna. Tapi juga lafadz ya, lafadz hatman, lafadz qadha, maqdiyah, itu lafadz yang memiliki makna kepastian sehingga nanti bisa menjadi qarinah untuk menunjukkan makna qasam. Itu jelas kira-kira? Insyaallah sudah jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau bertanya. Qasam didahului oleh la nahiyah. Contohnya fala uqsimu bil masyariqi wal maghrib itu ya, Pak. Fala uqsimu. Berarti untuk la nahiyah kan itu kayak larangan gitu ya, Pak. Itu nanti jadinya dia tuh punya makna lain, ada pergeseran makna atau enggak dimaknain atau gimana ya, Pak? Kan itu sumpahnya gara-gara kata uksimunya ya, Bapak. Uksimu bin birob. Ya. Oke.
Ya ini bentuk lain dari qasam ya. Yang qasam diawali dengan huruf la nafiyah ya. La nafiyah ini bukan bermakna la nahyi ya, beda ya. Ada la nahiyah, ada la nafiyah. Ini adalah la nafiyah. Memang kalau dalam terjemahnya bagaimana di contoh ayatnya? Fala uqsimu. Gimana terjemahnya? Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi gitu ya. Oke, ya. Nah, ini juga nanti ini adalah saya lupa istilahnya ya. Jadi bersumpah dengan ini bagian dari balaghah ya. Dengan seolah-olah tidak bersumpah. Saya lupa ada nama sebuah apa itu di bab balaghah itu ya. Jadi ini termasuk bagian dari sumpah tapi dengan cara seolah tidak bersumpah. Nah, para ulama lughah mengatakan ada dua. Pertama bahwa menafikan makna la. Ya, makna la-nya itu dinafikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menempatkan makna la yaitu sebagai makna tambahan. Ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya nih ya. Gimana yang cocok analognya ya begini ya. Misalnya apa yang enak nih? Orang apa ya? Ya misalnya ini contoh aja ya. Contoh aja ya. Jangan sampai terjadi ya. Misalnya kalian punya pacar gitu ya. Punya pacar nggak ini? Punya, Pak. Masa semester 6? Jomblo, Pak. Punya, Pak. Jomblo. Terus ya ya misalnya aja nih kasar aja kalian misalnya lagi baca-baca atau lagi apa itu istilahnya itu ya melihat-lihat WA story-nya gitu ya atau apa yang kemudian di situ pacarnya selingkuh nih dengan dia ngechat dengan cewek lain dengan chat yang mesra gitu ya. Nah, terus kamu marah ya sama pacarmu itu gitu. Kemudian marah-marah kamu selingkuh gini terus kamu biasanya dalam tata sastra yang tinggi adalah bilang begini, saya nggak perlu melihat WA kamu, saya udah tahu kamu selingkuh. Nah, saya nggak perlu lihat WA kamu, padahal kamu udah lihat kan. Nah, ini adalah kan seolah-olah menafikan melihat WA, padahal dia sudah pasti lihat WA. Ya. Saya nggak perlu lihat WA kamu selingkuh gitu. Nah, itu contohnya. Nah, ini adalah memaknai bahwa la-nya menjadi tambahan. Makna tambahan. Yang justru mendukung gitu ya. Mendukung makna dari qasam gitu ya. Karena apa? Karena udah pasti ya. Fala uqsimu birabbil masyariq wal magharibi. Karena yang setelahnya itu sudah pasti sesuatu yang terlihat secara logika itu ada terjadi atau memang nyata adanya gitu. Gitu ya. Kira-kira masuk nggak contohnya ya? Itu analogi saja gitu. Itu termasuk kalau dalam sastra itu yang termasuk meyakinkan tapi dengan seolah-olah menafikan gitu ya. Saya lupa istilahnya dalam balaghah itu. Jadi itu justru itu meningkatkan makna qasam itu, la-nya itu, menambahkan tingkatan makna qasam. Gitu ya. Gimana, jelas?
Bapak mau terus cek. Berarti la di situ la nafiyah ya Bapak, bukan la nahiyah. Mau Ya. lanya. Baik Bapak, terima kasih. Gimana? Terus Bapak, ini Bapak. Halo, suaranya hilang tadi. Halo Pak, ada? Bapak udah kedengaran Bapak? Baik, cukup kira-kira? Atau masih ada pertanyaan? Bapak satu lagi Bapak. Ini ada kosam, ada halaf, ada yamin. Itu satunya ada aliyah. Ya aliyah itu yang gimana ya tulisannya Bapak? Yang bermana sumpah. Di PPT itu yang bermana sumpah ada kata kosam, ada halafun, ada yaminun, terus ada aliyah. Aliyah itu yang gimana Bapak? Aliyah gitu atau gimana? Yang bermana sumpah. Aliyah. Itu di kaidah yang berapa itu? PPT slide pertama. Yang mana? Halaman pertama, Pak. Slide pertama. Ada kata kosam, halafun, yaminun. Ada aliyah sama-sama mempunyai satu makna yaitu sumpah. Coba-coba ditampilkan lagi ini ya. Yang presentasi coba tolong ditampilkan slide-nya. Mana itu yang dan aliyah itu Pak, yang paragraf kedua. aliyah? Bentar ya. Keempat kata tersebut digunakan dalam Al-Quran. Yang tadi aliyah ada contohnya belum yang diberikan? Contoh aliyah ada belum tadi? Sepertinya belum Bapak. Oke dan Insya Allah belum Pak. Ada tes. Oke, kok saya belum tahu juga nih aliyah nih. Itu kira-kira salah ketik enggak ya? Karena dalam bahasa Arab berarti kosam, halaf, yamin
kemudian ahdun, ya. Ya, coba itu saya belum tahu itu. Itu ada di buku ya? Tidak ada, Kak. Nggak ada. Atau dari buku yang lain? Ya, seingat saya 4 itu ya. Qasam, halaf, yamin, dan ahdun. Ya. Ada juga nanti syahadah. Ya, syahadah itu bisa juga bagian dari sumpah. Asyhadu, itu bisa digunakan menjadi sebagai sumpah. Nah, ini Alia dapat dari mana nih? Siapa tadi yang presentasi? Oh, Iya, Bapak. Iya. Gimana, Pak? Maaf. Ya, Alia ini dari mana nih dapatnya? Dari jurnal, Bapak. Dari salah satu jurnal yang mengatakan bahwa qasam itu sama dengan aliyah, terus half, dan itu tadi al-yamin juga. Begitu, Pak. Jadi gimana, Pak? Apakah itu salah atau Ya, salah saya ya, nggak Pak? tahu salah benarnya ya. Mungkin juga, tapi yang pasti saya belum pernah membaca sih. Minimal kalau ada contohnya kan tadi dikatakan 4 kalimat tersebut digunakan dalam Al-Quran. Kalau qasam kita tahu ya, yamin kita tahu, halaf juga kita tahu ayatnya. Nah, aliyah. Oh iya, Pak. Saya baru sadar juga, Pak. Kalau Nah, aliyah. Aliyah. ya. Kayaknya memang nggak ada deh, Kalau Pak. halaf la ahlifanna kan gitu ya. Kemudian kalau yamin apa itu aimanakum itu, wala tufsidu aimanakum gitu kan, sumpah-sumpahmu. Nah, tanggung jawab kamu tuh siapa? Zulfa? Iya, Bapak. Kalau nggak ada berarti boleh dihapus ya, Pak. Iya. Ya, bisa diganti dengan ahdun. Ahida ilaina. Nah, ya. Dan juga syahadah itu bisa. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Saya salah ya, Pak? Ya. Berarti saya salah ya, Pak? Ya belum tentu juga kalau kamu bisa baca lagi jurnalnya, lalu kamu di jurnalnya ada contohnya, ya. Nah, baru kita bisa yakin tuh. Ya sih, Pak. Saya untuk yang aliyah juga sampai saat ini juga belum pernah lihat sih kalau yang aliyah itu ada contohnya. Pasti yang yamin sama half sama itu. Tapi nanti kalau misalkan ada minggu depan saya perlihatkan contohnya, Pak. Oke, boleh nanti atau jurnalnya bisa bisa di-share gitu ya. Baik, Bapak. Bapak mau konfirmasi, Ya, silakan. Untuk setiap kata dalam Al-Quran jika menggunakan huruf-huruf taukid itu pasti bermakna sumpah gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Ya.
Oke. Itu tadi ketentuannya adalah begini ya. Kalau kaidah nahwunya adalah qasam itu bagian dari taukid, gitu ya. Qasam itu bagian dari taukid untuk meyakinkan, untuk menegaskan. Nah, kalau tadi qasam, kalau taukid apakah dianggap qasam? Nah, maka tadi ada ketentuannya tadi yang saya sampaikan ya. Di yang berkaitan dengan mudmar, qasam mudmar. Ya, pertama itu adalah lamu taukid yang diikuti dengan nunut taukid. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah ucapan Allah. Ya, dalam Al-Qur'an itu ucapan Allah. Ya. Kan di dalam ayat itu kan memang kan semua firman Allah nih ya. Ya enggak? Semua kan ucapan Allah. Tapi kan dalam firman Allah itu ada yang Allah mengkisahkan ucapan selain Allah ya. Mengisahkan ucapannya Nabi Adam gitu kan, Nabi Adam kepada anaknya. Nah, terus Luqman kepada anaknya ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu kan mengisahkan ucapan Luqman kepada anaknya. Nah, kalau yang konteksnya seperti itu, maka tidak bisa kita anggap qasam. Yang kita anggap qasam adalah yang itu benar-benar ucapan atau firman Allah yang mengisahkan tentang firman-Nya sendiri gitu. Paham ya? Itu baru kita bisa anggap qasam. Nah, kalau seandainya saya belum ngecek ya, kalau ada misalnya itu seperti asnamakum itu Nabi Ibrahim kepada ayahnya ya, la adribanna asnamakum itu. Coba ada yang sambil dicari ya, coba dicari di Android. Kalau ini jelas watallahi la aqidanna asnamakum ya. Itu ada watallahinya itu. Apalagi ya? Coba yang la'atikum, coba la'atikum. Enggak ada. Layak tiannakum, layak tian ya. Ini juga la u'adzibannahu 'adzaban syadida, itu kan Allah ya. Ya kemungkinan juga sepertinya ya, saya sepertinya yang lafaz-lafaz yang menggunakan lamu taukid dan nunu taukid dalam satu ayat itu kemungkinan itu adalah memang semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengisahkan yang lain. Ya coba ya abati ya Ibrahim. Kayaknya ada ancaman ayah Ibrahim kepada Ibrahim itu kayaknya ada yang menggunakan lamu taukid itu. Ibrahim. Yang sungguh aku akan mengusirmu dari itu loh. Dari rumahku itu. Saya lupa ayatnya itu. Itu kalau Ibrahim li abihi. Li abihi. Azar. Tatakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ada juga. Coba.
Oh, enggak juga, enggak pakai lamu taukid. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaannya, silakan. Bapak Oke, izin cukup. bertanya, Pak. Oh, silakan. Kan jika Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya, itu kan berarti ada kemuliaan terhadap makhluk tersebut, ya Pak. Seperti watin, wazaitun. Nah, misalkan yang lainnya kayak waduha, walaili idza saja, wal as itu kan. Nah, kemuliaannya itu terletak pada pesannya, pesan ayatnya atau bagaimana ya Pak kemuliaannya itu? Kan kalau watin ini kan kalau di buku udah jelas ya Pak, watin itu karena buah zaitun yang berada tumbuh di Palestina atau kelahiran Nabi, terus yang waturi sinin, wahadal baladil amin itu kan Mekah. Kalau yang selain itu kemuliaannya bagaimana ya Pak? Baik. Oke. Ya, sebenarnya bukan kemuliaan secara mutlak ya. Tapi sekali lagi bahwa pada intinya adalah ada hal yang penting yang harus diperhatikan oleh manusia pada ciptaan-ciptaan yang menjadi sumpah itu. Ya. Jadi ada yang perlu dipelajari. Ya, ada manfaat yang pasti bisa diambil, misalnya dari watin, wazaitun, waturisin. Ya, itu jadi bukan kemuliaan secara mutlak. Ya. Kalau kemuliaan secara mutlak kan al-izzatulillah ya, kemuliaan itu milik Allah. Ya, tapi sekali lagi kalau untuk ciptaan yang dijadikan sumpah itu adalah untuk menunjukkan bahwa di balik ciptaan itu pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari, yang harus kita perhatikan, ya. Dan itu ya pasti bermanfaat untuk kita kan pasti ya. Wasyamsi, wadduha, wal asri itu harus dipelajari, pasti ada rahasia. Ya, jadi bukan kemuliaan maksudnya. Ya memang kalau kemuliaan dalam arti atau kebesaran dalam arti memang itu kan sesuatu yang sangat besar ya dibandingkan kita ya, matahari, gunung, turi, sinin gitu ya. Itu lebih besar daripada kita. Ya. Dan biasanya begini, biasanya itu pasti tergantung konteksnya ya. Jadi setelah qasam itu ada apa nih? Ya misalnya tadi wattini, wazaituni, waturisini, wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ternyata itu untuk apa? Menunjukkan bahwa ya kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling baik. Kemudian proses penciptaan gitu ya. Jadi ada proses penciptaan di situ. Nah, mungkin untuk menunjukkan apa namanya? Ya kita ini kan diciptakan dalam bentuk yang paling baik, kemudian nanti akan dikembalikan ya kepada yang semula. Dan itu kan nanti seperti buah tin, zaitun gitu ya, ada proses-prosesnya gitu ya. Proses yang pertama ketika ya masih berbentuk bunga itu kan seperti apa ya, nggak ada maknanya atau sangat lemah gitu ya. Bagaimana kita ketika masih janin apa atau bahkan masih apa namanya mudghah itu kan lemah ya, tidak ada maknanya gitu ya. Tapi begitu matang buah tin itu kan wah sangat bagus ya, dicari orang ya. Sama kalian nanti kalau sudah lulus dicari orang ya, dicari calon mertua yang pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Masya Allah.
Baik, ada lagi? Baik, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kalau cukup kita akhiri ya. Terima kasih, semoga semuanya sehat semua. Amin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ya. Terima kasih untuk presentator yang sudah mempresentasikan materinya hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu dong, foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi foto, Pak. Terima kasih banyak ya, Jangan lupa ya. Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Sehat-sehat, Pak. Bapak.